Novel Baswedan, sebuah kasus yang kita tahu cukup lama diungkap oleh pihak kepolisian untuk menangkap pelaku dari penyiraman air keras. Kemudian sekarang sudah tertangkap. Saya beberapa hari ini diteror terus untuk membuat video tentang Novel Baswedan. Saya sendiri sebenarnya tidak mau begitu banyak membahas kasus ini karena ini bukan murni kasus hukum saja ya. Jadi memang ada nyerempet-nyerempet ke politik juga mungkin menurut gue. Jadi gue juga nggak enggan untuk membahas terlalu banyak. Tapi dalam hal ini kembali di blow up-nya kasus ini menjadi perbincangan publik adalah adanya tuntutan dari jaksa selama 1 tahun untuk tersangka gitu. Banyak yang menyangka bahwasannya ini hukuman yang tidak adil untuk tersangka. Jadi sebenarnya perlu teman-teman ketahui gitu ya. Untuk penganiayaan yang berat sehingga menyebabkan kebutaan seperti itu lama hukumannya itu 7 tahun. Ya, 7 tahun itu tuntutan maksimal. Nah, kalau tidak ada satu atau beberapa tindakan yang meringankan, si pelaku bisalah kena hukuman maksimal gitu. Tapi dalam hal ini jaksa mempertimbangkan adanya pengakuan dari pelaku melakukan itu, permintaan maaf, kemudian beritikat baik dan dianggap sudah mengabdi lama di kepolisian selama 10 tahun lebih gitu ya. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan untuk tidak menjatuhkan maksimal hukuman kepada pelaku gitu. Tapi kalau tanya pendapat saya sendiri ya, saya juga tiba-tiba nggak tahu kenapa ya ada orang yang ngaku menjadi penyiraman air keras gitu ya. Padahal ini sudah lama kasusnya tapi baru sekarang ngakunya gitu. Jadi seakan-akan kalau dari mata publik sebagai orang awam pasti melihat bahwasannya ini adalah untuk memenuhi hasrat daripada publik yang selama ini sudah haus akan diungkapkannya kasus ini gitu loh. Jadi sudah dibuatlah satu buah cerita ya. Sudah ada yang mengaku bahwasanya memang ada 2 orang lah yang mengaku menyirami air keras itu ke Novel gitu. Dan tuntutan jaksa mengatakan itu nggak sengaja gitu ya. Perlu diketahui memang ya, dalam hal ini saya sendiri sebenarnya kurang setuju ya dengan yang terjadi saat ini karena banyak sekali sebenarnya tanda tanya yang muncul di pikiran. Salah satunya contohnya adalah ketika pelaku menjeritkan kata pengkhianat. Dari kata pengkhianat itu sebenarnya banyak sekali yang bisa diungkapkan. Apa dasarnya mengatakan pengkhianat gitu? Dan kenapa bisa sampai niat untuk bangun subuh menyiram Novel gitu kan? Apa separah itu pengkhianatan yang dilakukan oleh Novel? Kalau memang iya, apa jenis pengkhianatannya gitu? Kedua, kemudian Novel pernah menyebutkan bahwasanya ada jenderal yang terlibat gitu ya. Menurut saya di sini juga Novel Baswedan tidak terlalu gentle karena sebenarnya segala bentuk kecurigaan dan unek-unek dari beliau itu harusnya diungkapkan di pengadilan, bukan di ruang publik seakan-akan melemparkan bola api, bola panas ke masyarakat untuk menebak-nebak gitu loh. Nah ini yang menjadi kekecewaan saya sebenarnya. Kalau memang tahu sesuatu ya diungkapin gitu. Kecuali takut untuk mengungkapin karena bakal mengungkapkan sesuatu hal yang lain lagi gitu loh. Sehingga tidak berani diungkapkan. Cuman teman-teman perlu diketahui bukti yang menyatakan kedua orang ini tersangka juga masih sedikit. Jadi 1 tahun itu bukan hukuman yang sudah ditetapkan ya, itu masih tuntutan jaksa. Masih banyak yang perlu dibuktikan termasuk alat bukti yang bahkan untuk membuktikan mereka dua adalah tersangka. Jadi tidak tertutup kemungkinan malahan keduanya itu bisa bebas gitu loh. Mungkin saja bisa terjadi kalau tidak ada bukti yang cukup kuat menyatakan bahwasanya mereka dua adalah tersangkanya gitu. Dan mungkin saja hukumannya juga menjadi 6 tahun, mungkin jadi 5 tahun karena begitu banyak pertimbangan yang akan diputuskan oleh hakim gitu. Jadi memang tidak gampang untuk kasus ini, tapi juga teman-teman tidak perlu gusar. Seakan-akan hukumannya sudah pasti 1 tahun, itu belum. Dan sebenarnya ini kegusaran ini juga muncul karena ada beberapa tokoh yang muncul ke rumah Novel seakan-akan memberikan dukungan untuk mengungkapkan kasus ini agar hukumannya tidak 1 tahun gitu. Padahal belum tentu 1 tahun dan belum bersifat bulat ya. Ya, jadi jangan menimbulkan kerisauan sendiri di tengah repotnya pihak-pihak yang terkait untuk mencari fakta-fakta persidangan yang lain begitu loh. Jangan jadikan ini sebagai ajang untuk ribut-ribut lah ya. Jadi kita tunggu aja apakah memang kedua orang ini jelas terbukti menyiramkan air keras. Kemudian apakah memang hukumannya sudah setimpal gitu ya.
kita tunggu saja. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak mengejar ke lama hukumannya, tapi ada apa di balik ini semua gitu. Kalau untuk lama hukumannya sudah, 2 tersangka ini kena 6 tahun gitu. Jadi apakah publik sudah puas dengan ditutupnya kasus ini? Kalau saya sendiri belum, merasa masih ada yang tertutupin. Bahkan hari ini juga Novel mengumumkan bahwasanya silakan dibebaskan saja kedua orang ini karena terlalu mengada-ngada. Ya silakan, kalau Pak Novel merasakan ada sesuatu yang disimpan, Pak Novel ungkapkan di pengadilan. Jangan dilemparkan lagi ke publik seakan-akan mencari pembelaan, ya mencari teman. Sekali lagi saya tidak mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya juga tidak tahu Novel Baswedan adalah seorang yang baik atau seseorang yang tidak baik. Tapi hanya dari kasus ini terlalu janggal kalau tiba-tiba ada 2 orang mengaku perbuatannya itu saya melakukan penyiraman, itu terlalu janggal sekali untuk saya. Dan kalaupun memang terbukti orang itu 2, hukuman 1 tahun juga hukuman yang sangat ringan. Tapi saya belum bisa berkomentar terlalu banyak karena memang ini belum keputusan yang bulat, belum keputusan yang final. Jadi mohon untuk teman-teman bersabar, kita berdoa mudah-mudahan banyaknya bukti-bukti lain sehingga bisa terkuak semuanya siapa di belakang ini dan siapa sebenarnya Novel Baswedan. Itu yang kita harapkan bersama. Paling sekian aja info dari saya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Bye.